Halo pecinta film zombie. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Quarantine 2 Terminal yang dirilis pada tahun 2011. Dengan mengangkat genre horor, film ini merupakan sequel dari film Quarantine 1 di mana belum ditemukan jawaban siapa pemilik dan apa tujuan lab tersembunyi yang menyebabkan wabah rabies termutasi terjadi di sebuah apartemen. Sebagai informasi, film ini tidak ada hubungannya dengan Rec 2 dan berbeda dengan prequelnya yang diadaptasi dari Rec 1. Film yang dibintangi oleh Mercedes Mason ini menceritakan perjuangan penumpang dan awak pesawat untuk bertahan hidup serta meloloskan diri dari sebuah bandara yang tiba-tiba dikarantina akibat sumber virus rabies termutasi yang dibawa dari apartemen beberapa jam sebelumnya. Jadi ceritanya belum selesai karantina di apartemen, maka pada malam yang sama terjadilah karantina di bandara ini. Mantap, like dulu dong karena kita akan lihat sebuah sequel yang jauh lebih menegangkan dibandingkan prequelnya walaupun dengan virus yang sama. Iya. Penasaran siapa dan apa motif dibuatnya virus tersebut serta tegangnya perjuangan mereka? So, kita buka pintu teaternya. Film diawali dengan menampilkan sebuah pesawat yang akan mendarat di bandara LA. Scene beralih pada dua orang pramugari bernama Jenny dan Paula yang sedang buru-buru menuju ke bandara akibat terlambat lantaran Jenny yang baru saja menonton sebuah konser band favorit mereka berdua. Di dalam kabin pesawat, datanglah seorang kopilot bernama Wilsey yang katanya sedang sakit akibat tertular penyakit anjing. Widih, bahaya nih, belum apa-apa udah ada gejala. Kemudian seorang pilot bernama Forrest menjelaskan bahwa ada kelompok penumpang yang membatalkan keberangkatannya akibat badai yang sedang terjadi, sehingga sebagian besar kursi penumpang akan kosong. Lantaran mendapatkan panggilan dari petugas bandara untuk menjemput seorang penumpang berusia 13 tahun, lantas Jenny pun mengurus penumpang yang bernama George tersebut. Lanjut di dalam kabin pesawat, melihat seorang penumpang bernama Henry yang mengaku membawa hamster kesulitan meletakkannya ke dalam bagasi. Ralph yang merasa bagasinya lebih besar menawarkan bantuan, tapi rupanya ukuran bagasinya pun sama. Dan dikarenakan hal itu, jarinya tergigit oleh hewan di dalam kandang milik Henry tersebut. Lantas Jenny menawarkan untuk meletakkan hewan tersebut ke bagasi barang di bagian bawah. Singkat waktu, setelah semua penumpang yang hanya terdiri dari 12 orang tersebut selesai disiapkan, mereka pun berangkat. Dalam perjalanan, Henry sempat bersih tegang dengan seorang penumpang bernama Niall yang tidak mengindahkan Jenny saat melarangnya menggunakan handphone. Beberapa waktu kemudian, Jenny menghampiri Ralph yang memanggilnya untuk dibawakan minuman. Lalu Paula menawarkan diri untuk menawarkan minuman kepada Ralph yang menurut Jenny dalam keadaan kurang sehat. Tatkala menawarkan minuman kepada Henry, Jenny menanyakan perihal berita live yang sedang ditonton olehnya. Lantas Henry mengatakan bahwa berita itu belum menyiarkan secara pasti perihal yang terjadi. Tapi kalau udah nonton prequelnya, tentunya kita tahu bahwa itu adalah kejadian karantina di sebuah apartemen, yang mana dua orang wartawan terpaksa harus ikut terjebak lantaran meliput aksi dua orang pemadam kebakaran. Beberapa waktu berselang, Jenny yang mendapatkan Ralph dalam kondisi tidak sadarkan diri mencoba menyadarkannya. Lalu secara mengejutkan dia menengok dengan mulut berbusa dan langsung muntah, kemudian meminta turun dari pesawat. Setelah mengabarkan hal tersebut kepada sang pilot, Paula mencoba memberikan pertolongan dan meminta Jenny untuk segera membersihkan dirinya. Namun tanpa mereka sadari, seekor kucing milik seorang wanita bernama Louis memakan bekas muntah Ralph tadi. Mantap. Ketika Jenny kembali, tiba-tiba Ralph berhamburan ke arah kokpit serta menjatuhkannya. Henry yang mencoba menghalangi pun dengan mudah dia lempar, apalagi George yang masih remaja. Melihat itu, sontak seorang penumpang bernama Preston berusaha melumpuhkannya. Akhirnya, setelah usaha keras, mereka berhasil mengikat tangan dan membuatnya pingsan. Sementara itu di kokpit, sang kapten yang berhasil menghubungi lembaga regulator penerbangan sipil Amerika memberitahu bahwa mereka diminta untuk segera mendarat di bandara yang sudah ditentukan dengan alasan Ralph bisa mendapatkan perawatan. Setelah mengamankan posisi semua penumpang, lantas Jenny dan Paula memindahkan Ralph ke sebuah bangku. Sayangnya kondisi pesawat yang tidak stabil mengakibatkan Paula membentur tubuh Ralph beberapa kali, sehingga menyebabkannya tersadar dengan mata yang merah dan langsung menggigit wajah Paula. Tatkala dia kembali akan menyerang, dengan cepat Henry menutup wajahnya dan dengan dibantu oleh Preston mereka mengurungnya di dalam toilet pesawat.
Sementara itu, Sheila yang merupakan seorang perawat berusaha memberikan pertolongan pertama kepada Paula yang terluka parah. Sayangnya pihak bandara tidak memberikan respon apa-apa saat mereka mendarat, sehingga sang pilot segera mengambil keputusan untuk memarkir pesawatnya. Untungnya di sana masih ada seorang petugas bagasi bernama Ed yang lantas mengatakan mereka berada di tempat yang salah karena tidak tahu apa-apa. Namun para penumpang yang sudah panik langsung berhamburan keluar. Melihat ada yang terluka, Ed pun bergegas membantu. Sayangnya ternyata gerbang untuk menuju keluar sudah terkunci. Ed yang tidak mendapatkan respon dari operatornya pun sontak mengajak mereka melalui pintu lainnya. Sebelum mengikuti mereka, Jenny mencoba memanggil Forrest dan Wilsey. Tapi keduanya meminta Jenny segera mencari bantuan dan meninggalkan mereka yang menahan pintu toilet berisi Ralph. Singkat waktu, sesampainya di pintu keluar, Ed segera mencoba membuka pintu tersebut. Sayangnya keadaan yang sama dia dapatkan, padahal sebelumnya pintu ruangan operasional tidak pernah dikunci. Setelah melihat bagian otomatis pintu yang dimaksud, Ed menyadari bahwa mereka sedang di lockdown. Karena sepengetahuannya, alat pengunci otomatis dipasang setelah kejadian 9/11 yang menewaskan banyak warga Amerika. Dan akan segera diaktifkan bila ada ancaman yang datang dari dalam bandara, serta diawasi dengan ketat dari kamera CCTV. Tentunya hal ini membuat mereka bertambah bingung dan panik sehingga menimbulkan kegaduhan. Kemudian Sheila yang mendengar suara sirine dan helikopter dari luar meminta mereka untuk diam. Mengira bantuanlah yang datang, mereka pun menjadi tenang. Sayangnya George yang mengintip dari ventilasi melihat bahwa gedung tersebut justru dikepung oleh pihak militer bersenjata lengkap. Benar saja, tidak berselang lama, alih-alih diselamatkan mereka justru mendengar himbauan yang meminta mereka untuk tidak meninggalkan gedung sampai bantuan datang. Karena mereka sedang di masa karantina. Lalu semua akses untuk melihat keluar pun ditutup. Kemudian Ed mengatakan bahwa pihak 911 yang dia hubungi tidak mengetahui apa-apa perihal karantina tersebut. Nah loh, pihak mana yang mengkarantina mereka? Sesaat berselang, Sheila meminta Jenny untuk mengambil perlengkapannya di dalam bagasi pesawat untuk menghentikan pendarahan Paula karena dia akan mati kehabisan darah. Lantas Jenny meminta bantuan Ed untuk mengantarkannya kembali ke pesawat. Awalnya Ed yang mengaku memiliki seorang anak berusia 3 tahun yang masih membutuhkannya ini menolak melakukannya. Namun setelah Jenny membujuknya dengan kondisi Paula yang sekarat, Ed akhirnya setuju. Rupanya Henry, Niall dan Preston pun menawarkan diri untuk ikut agar bisa mengambil barang mereka masing-masing. Dalam perjalanan, tiba-tiba lampu dipadamkan dan Ed yang mencoba menghubungi operatornya sekali lagi tidak mendapatkan respon apa-apa. Sesampainya kembali ke pesawat, mereka tidak melihat lagi keberadaan sang pilot dan kopilot yang dari tadi menahan pintu toilet. Lantas dalam suasana yang cukup creepy itu, Jenny secara perlahan membuka pintu toilet yang ternyata juga sudah kosong dengan bekas darah yang berhamburan. Tiba-tiba Dr. Kingston mengagetkan mereka dari bangkunya. Penyakit Parkinson yang diderita oleh sang dokter membuatnya lumpuh, sehingga hanya dengan isyarat dia menunjukkan seal yang digunakan untuk mengikat Ralph tadi sudah putus. Dan tidak terlihat juga keberadaan sang istri yang seharusnya bersamanya. Singkat waktu, setelah berhasil membuka bagasi, Jenny meminta Preston untuk menjaga sang dokter, sementara mereka mencari tas milik Sheila tadi. Di dalam bagasi, rupanya tujuan Niall untuk ikut adalah mengambil senjatanya dengan alasan untuk berjaga-jaga. Jenny juga mendapati kandang hamster milik Henry dalam keadaan kosong. Lalu secara mengejutkan seekor tikus mencoba menyerang Ed, tapi berhasil dia halau. Setelah mendapatkan tas milik Sheila, mereka pun bergegas keluar. Namun baru saja Jenny mengeluarkan setengah badannya, dia melihat laptop milik Preston yang tergeletak berlumuran darah. Kemudian dari ujung kabin terlihat juga Wilsey menggeram dan tiba-tiba kabur seperti anjing. Ternyata dari belakangnya ada sosok sang kapten yang sudah terinfeksi dan langsung menyerangnya. Sontak mereka pun dengan segera menolong Jenny. Sialnya si infected bukanlah tandingan mereka. Untung saja dengan senjatanya Niall berhasil menghabisi infected tersebut, tapi darah mengenai matanya. Dalam perjalanan, mereka menemukan Dr. Kingston dan Preston yang sudah terkapar. Mendapati sang dokter selamat dan tidak terluka, mereka pun membawanya. Sementara Preston terpaksa ditinggalkan karena sudah tewas. Mungkin film WWZ terinspirasi dari film ini dengan zombie-zombie yang tidak menyerang orang sakit. Lanjut, Jenny yang mendengar suara seseorang di sebuah ruangan mencoba untuk memeriksanya. Rupanya itu adalah istri sang dokter yang sudah terinfeksi dan langsung mengejarnya. Melihat itu, sontak Ed dan Henry segera membarikade pintu tersebut, sementara yang lainnya bergegas kembali ke ruang operasional. Sesampainya di sana, Sheila segera merawat Paula yang sudah hampir kehabisan darah. Jenny yang dalam perjalanan memanggil Ed dan Henry tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dan mendapati jejak darah di lantai.
Tapi dia yang urung untuk mengikutinya memutuskan segera memanggil kedua rekannya tersebut. Sekembalinya ke ruang kontrol, Jenny meminta mereka semua untuk mengikuti instruksinya yang lantas ditolak oleh mereka. Namun dengan tegas dia mengatakan bahwa sang pilot sudah tewas dan co-pilot sudah merangkak seperti hewan. Sehingga artinya dialah satu-satunya awak pesawat yang harus bertanggung jawab sampai penerbangan selesai. Jenny kemudian memperkirakan bahwa yang mereka hadapi sekarang bisa saja menular melalui gigitan. Dan Ed menambahkan juga bahwa berdasarkan kejadian yang dia lihat, bisa jadi orang-orang tersebut terkena rabies. Lantas Sheila menjelaskan bahwa rabies bisa menular dari gigitan, lendir ataupun darah. Dan tidak ada obatnya karena hanya bisa ditangkal sebelum gejala muncul. Dia juga mengatakan bahwa kalau ini adalah rabies, seharusnya memerlukan waktu berminggu-minggu sampai gejalanya muncul dan merusak otak. Tapi yang mereka hadapi ini jauh lebih cepat dengan gejala yang sama. Sayangnya perdebatan yang tidak menghasilkan apa-apa itu menyebabkan mereka tidak menyadari bahwa sang dokter berusaha meminta tolong lantaran ada tikus yang akan menyerangnya. Untung saja George melihatnya sesaat setelah dia diserang. Melihat itu, Ed dan Henry bergegas menangkap tikus tersebut. Untuk berjaga-jaga, mereka memutuskan mengurung Paula dan Dr. Kingston pada sebuah kontainer. Menyadari ada hal yang aneh pada tikus yang mereka tangkap, Ed kembali mengambilnya. Rupanya ditemukanlah sebuah label pada tikus yang menandakan bahwa si tikus berasal dari lab. Ed pun mengatakan bahwa tikus tersebut sama dengan tikus yang menyerangnya di bagasi pesawat. Mendengar itu, George mengatakan bahwa dia melihat hewan yang dibawa oleh Henry adalah tikus. Tapi dengan lugunya Henry menjawab bahwa dia tidak mengetahui yang dibawanya adalah tikus. Untuk itu Jenny mengajak Henry bicara berdua dan memintanya jujur. Namun kembali dengan tenang dia mengatakan bahwa tidak mungkin bisa membawa tikus lab ke dalam pesawat karena harus melewati pemeriksaan di bandara, sehingga Jenny pun akhirnya percaya. Tiba-tiba ketenangan mereka harus berakhir akibat Rapp yang berlari ke arah mereka dan menyerang Jenny. Untung saja Ed dan penumpang lain berdatangan menangkap dan menggantungnya hingga tewas. Tidak lama berselang dari walkie-talkie-nya, Ed dihubungi oleh operator yang mengatakan bahwa pihak CDC akan segera dikirim memeriksa mereka. Singkat waktu, dari balik pintu masuklah 4 orang CDC berpakaian APD dilengkapi senjata. Tanpa penjelasan apa-apa, mereka segera memasukkan tikus lab tadi ke sebuah plastik, meminta senjata milik Neil, serta memerintahkan mereka untuk mengeluarkan Paula dan Dr. Kingston dari kontainer. Lantas dilanjutkan dengan menginjeksi kedua orang tersebut dengan alat yang mereka bawa. Kemudian mereka mengatakan siapapun yang ingin dibebaskan harus mengikuti protokol tersebut dan tidak boleh menolak injeksi yang diberikan. Untuk itu Louis merelakan dirinya diinjeksi. Sialnya, saat cairan akan diberikan, kucing peliharaannya yang terinfeksi setelah memakan bekas muntah Rapp sebelumnya berubah dan menggigitnya. Anggota CDC yang berusaha menyerang kucing tersebut pun tidak menyadari bahwa Dr. Kingston yang seharusnya lumpuh tiba-tiba bangkit dan menyerang. Setelah menghabisi sang dokter, mereka pun berniat pergi. Dikarenakan pintu yang tidak bisa dibuka, mereka terpaksa menembaknya dengan paksa. Melihat itu, penumpang bernama Force juga memutuskan keluar. Naas, mereka justru diberondong oleh pihak militer yang berjaga. Mendapati masih ada satu anggota CDC yang selamat, Ed segera menariknya kembali ke dalam. Pada saat yang bersamaan, terdengarlah suara para infected yang mendatangi mereka. Sontak, Ed mengajak mereka semua untuk bersembunyi dalam sebuah kontainer. Sementara itu, Neil yang mulai merasakan gejala akibat matanya yang terkena darah sebelumnya memutuskan tinggal. Dan sayangnya, belum sempat sang istri yang bernama Susan masuk, Neil menyerangnya. Parah, lagi hamil itu padahal si Susan. Lanjut. Di dalam kontainer, anggota CDC yang mereka paksa berbicara akhirnya mengatakan bahwa mereka bukanlah CDC, melainkan CBDT yang merupakan Badan Penanggulangan Ancaman Kimia dan Biologis Teroris Domestik. Dia juga menjelaskan bahwa beberapa jam yang lalu anggota CBDT pun dikirim ke sebuah apartemen di LA. Dan berdasarkan informasi, ditemukanlah sebuah lab biologis di loteng apartemen yang mana berisi faham dan rencana pembuatan hari kiamat. Wanjay. Di lab tersebut juga diperkirakan bahwa si pembuat virus sedang melakukan eksperimen untuk membuat antivirusnya berdasarkan ditemukannya satu subjek yang masih bertahan. Tapi sang pembuat virus sendiri tidak ditemukan. Dia menambahkan bahwa CBDT yang mendapatkan laporan dari bandara perihal penumpang yang menunjukkan gejala yang sama seperti di apartemen mencoba membuat mereka tetap hidup dalam keadaan terinfeksi dengan injeksi yang mereka berikan agar dapat membuat antivirus selanjutnya. Merasa tidak ingin terinfeksi dan ikut menjadi kelinci percobaan pemerintah, dia pun segera merebut senjata Henry dan menghabisi hidupnya sendiri.
Beberapa waktu berselang dalam keadaan putus asa, Ed mengatakan bahwa ada sebuah saluran bawah tanah di salah satu terminal yang gagal dibangun di bandara tersebut. Dan saluran yang tidak diketahui posisinya serta mengarah keluar itu tidak pernah disegel. Tapi saat akan menunjukkan bagaimana menemukannya, tiba-tiba tangannya ditarik oleh Wilsey yang sudah menjadi infected. Sayangnya peluru senjata Henry habis sehingga dia tidak bisa menolong. Merasa tidak mampu menahannya lagi, Ed memerintahkan George menekan sebuah tombol yang mengangkat kontainer tersebut ke atas, sehingga sang infected tewas terjepit. Setelah kejadian itu, Ed mengajak mereka ke tempat penyimpanan gambar konstruksi bangunan. Namun rupanya Henry pergi ke ruang operasional untuk mengambil peluru senjata milik Neil tersebut. Dalam perjalanan, Nika harus kehilangan nyawanya karena diserang infected yang tidak disadari, sehingga secara buru-buru mereka segera kabur. Sialnya, ternyata jalan mereka terhalang oleh Paula yang sudah menjadi infected. Alhasil, Jenny harus menghabisi mantan sahabatnya tersebut. Singkat waktu, ketika sedang sibuk mencari denah terminal yang akan mereka tuju, George justru sibuk membongkar tas milik Henry yang ternyata berisi hal-hal yang disampaikan oleh anggota CBDT sebelumnya. Widih, mulai terungkap siapa dalangnya nih. Setelah berhasil menemukan denah dan posisi saluran, secara mengejutkan Neil dan Susan yang sudah menjadi infected muncul di tempat itu. Namun keberuntungan masih berpihak karena Henry yang kembali dan menghabisi para infected tersebut. Sialnya kondisi Henry pun tidak jauh lebih baik lantaran dia sudah tergigit. Tapi George tiba-tiba nyeletuk sambil menunjukkan antivirus milik Henry yang dia temukan. Disitulah terungkap bahwa Henry adalah pemilik lab yang ada di apartemen dan dengan sengaja membuat virus tersebut untuk memusnahkan populasi manusia yang tumbuh semakin tidak terkendali seperti sekarang ini dengan dibantu oleh seorang rekannya. Ed yang mencoba menghentikan Henry terpaksa harus tewas diterjang timah panasnya. Sementara mereka yang tidak dapat berbuat apa-apa terpaksa harus menuruti perintah Henry. Pada scene selanjutnya ditampilkan Henry yang meneteskan cairan ke matanya, lalu mengambil darah dari lukanya, kemudian mencampurnya dengan cairan lainnya, lantas menginjeksi campuran tersebut ke matanya. Setelah merebut George dan menghajar Jenny, dia pun segera pergi. Dalam kondisi pusing, Jenny terpaksa membiarkan Sheila pergi terlebih dahulu. Dalam kesendirian Jenny, tiba-tiba Preston yang sudah menjadi infected muncul mengejarnya. Dan setelah berlarian menghindari sang infected, akhirnya Jenny berhasil menghabisinya. Ketika melanjutkan pencarian, di hadapannya dia melihat Nika yang tiba-tiba kayang. Berlebihan juga sih sebenarnya. Untuk itu, dia memutuskan mencari jalan lainnya. Tapi di situ dia dikagetkan oleh kemunculan Sheila dari belakangnya yang memberikannya thermal vision milik anggota CBDT sebelumnya. Sheila yang dalam kondisi terinfeksi memintanya untuk segera pergi mengejar George dan Henry. Sementara dia mengalihkan perhatian para infected di sekitar tempat itu. Di balik dinding yang dia masuki, Jenny yang menemukan jejak darah mengikutinya. Hingga pada suatu tempat dia mendapati George yang meringkuk dalam sebuah lubang. Pada kondisi gelap di bawah, George meminta Jenny untuk tidak turun karena antivirus yang digunakan oleh Henry ternyata tidak bekerja. Tapi Jenny tetap melakukannya. Dan benar saja, sesampainya di bawah, Henry yang sudah menjadi infected menyerangnya dengan ganas hingga kacamata thermalnya lepas. George yang akhirnya menemukan thermal vision tersebut segera menggunakannya. Lantas mengambil senjata Henry yang terjatuh, lalu segera menembaknya. Setelah kembali menggunakan thermal visionnya, Jenny langsung meremukkan kepala Henry yang belum tewas terkena peluru tadi. Ketenangan yang mereka rasakan tidak berlangsung lama karena ternyata terminal tersebut dibombardir oleh pihak militer. Dikarenakan pintu untuk menuju terminal yang dimaksud sudah diblokade, terpaksa Jenny mendobrak pintu sebuah saluran lalu mengajak George memasukinya. Mungkin saluran inilah yang dikatakan oleh Ed sebelumnya. Dalam perjalanan, George yang melihat luka di perut Jenny memutuskan untuk tidak mengatakannya dan membiarkan Jenny bergerak di belakangnya karena tidak ingin Jenny meninggalkannya. Tapi Jenny yang sudah merasakan gejala pada dirinya memutuskan bergerak lebih lambat agar George memiliki waktu untuk kabur darinya ketika dia berubah. Benar saja, sesaat setelah George berhasil menyelinap keluar dari celah besi pembatas, Jenny muncul dan mencoba menyerangnya. Lalu film diakhiri dengan menampilkan kucing milik Louis yang sudah terinfeksi yang juga berhasil keluar dan berkeliaran di sekitar hotel Luxor yang masih di Los Angeles. Ending ini menyiratkan bahwa virus itu akan kembali mewabah di Los Angeles. Wanjay.